Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu pertanyaan, dia telah menikah siri dan sudah punya kakak. Di dalam kakak tersebut tercantum perkawinan belum tercatat. Di dalam KTP-nya juga statusnya adalah kawin, tetapi belum punya akta nikah atau belum punya buku nikah. Bagaimana cara mengurusnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapi dan mungkin akan memberikan solusi beberapa hal agar bisa mendapatkan buku nikah atau keluar akta nikahnya. Ya, jadi kawin siri atau nikah siri yang sudah punya kakak atau kartu keluarga biasanya adalah pernikahan sirinya didaftarkan ke Dukcapil. Nah, sekarang memang dari Kementerian Dalam Negeri ada program bahwa bagi yang menikah siri itu bisa mendapatkan kartu keluarga atau kakak, tetapi tentunya tercantum di dalam kakak tersebut yaitu perkawinan belum tercatat. Dan secara satu paket juga KTP juga berubah, KTP berubah menjadi kawin, karena memang pada faktanya memang sudah menikah meskipun secara siri. Nah, ini karena sudah dicatatkan ke Dukcapil. Tetapi pernikahannya tersebut belum mempunyai akta nikah. Artinya ketika belum punya akta nikah atau buku nikah, pernikahannya belum sah secara undang-undang. Secara fakta memang sudah menikah, tapi secara undang-undang bisa hak-hak yang terkait dengan pernikahan belum terjadi. Ini baru sebagai bukti bahwa setelah terjadinya pernikahan dengan keluarganya kakak dari Dukcapil. Tapi misalnya kalau baru nikah sendiri, misalnya mengenai tuntutan nafkah misalkan gitu, kalau suaminya tidak memberi nafkah tidak bisa dituntut karena belum ada buku nikah. Begitu juga misalnya tiba-tiba suaminya meninggal dunia gitu, si istri belum bisa menuntut warisan dari suami karena belum tercatat, karena perkawinannya belum tercatat, belum ada bukti akta nikahnya. Tapi ini sudah merupakan langkah yang bagus ya, sudah dicatatkan dan mempunyai kakak atau kartu keluarga. Nah, misalnya nanti punya anak, di situ bisa dicantumkan nama anak, ayah dan ibunya karena sudah ada kartu keluarga. Nah, sekarang untuk lebih lengkapnya agar perkawinannya itu legal dan sah secara undang-undang, apa yang harus dilakukan oleh suami istri tersebut yang telah mempunyai kakak. Jadi bagi perkawinan hal tersebut diberikan solusi, tidak harus akad nikah lagi di KUA, tapi cukup dengan mengajukan permohonan penetapan nikah ke pengadilan agama atau isbat nikah ke pengadilan agama. Nah, syarat-syaratnya apa untuk mengajukan isbat nikah? Tentunya adalah KTP masing-masing suami istri, kemudian kakak, kemudian pas foto, surat pengantar. Surat pengantar nanti dari RT, RW, dan lurah. Nah, lurah
pengantar untuk melakukan isbat nikah ke pengadilan agama atau penetapan nikah ke pengadilan agama. Isbat nikah ke pengadilan agama ini bisa diajukan sendiri suami atau istri, atau misalnya minta pendamping hukum. Nah, pendamping hukum untuk mengajukan ke pengadilan agama. Mungkin pertanyaannya adalah, kalau misalkan menggunakan pendamping hukum akan ada biaya gitu, akan ada biaya. Ya. Kalau misalnya bagi orang yang tidak mampu, di pengadilan agama itu ada yang namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Bagi penanya atau teman-teman yang mengalami seperti itu, kalau tidak akan maju sendiri, tadi setelah mempersiapkan perlengkapannya, bisa ke pos bakum yang ada di pengadilan agama untuk konsultasi hukum, dan nanti bisa juga didampingin gitu, didampingi oleh pos bakum tersebut. Nanti kalau orang yang tidak mampu, gratis, tidak dipungut biaya. Selain itu, bisa juga minta pendampingan dari LBH atau OBH, Organisasi Bantuan Hukum, yang sudah terakreditasi, terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang diberikan status sebagai organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Salah satu syaratnya harus membuat SKTM atau kartu miskin atau kartu sejenisnya gitu. Itu kalau tidak di pos bakum yang di pengadilan agama. Bisa juga tadi LBH atau OBH yang memang sudah diverifikasi dan terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM, yang dia memang bergerak untuk memberikan bantuan hukum gratis. Itu juga bisa mendampingi teman-teman yang mengalami kekurangan dana untuk pengajuan isbat nikah atau penetapan nikah ke pengadilan agama. Nah, lanjut, misalkan sudah diajukan, nanti akan diperiksa. Kalau berkasnya sudah cukup lengkap, nanti setelah dimajukan ke pengadilan, nanti berkasnya akan diperiksa keabsahan pada waktu nikah sirinya gitu. Nanti akan ada sidang, diperiksa keabsahan nikah sirinya. Kalau nanti disetujui nih, jadi kita arahnya ada setujui, maka akan keluar putusan penetapan dari pengadilan agama mengenai bahwa perkawinannya sudah sah, ditetapkan oleh pengadilan agama bagi muslim itu. Setelah dikeluarkan ketetapan dari pengadilan agama, surat tersebut oleh suami istri tadi yang nikah siri dibawa ke KUA setempat untuk dibuat atau dicetak buku nikah. Nah itu, jadi tidak dari pengadilan buku nikahnya, tapi ketetapannya dibawa ke KUA, kantor urusan agama di wilayah kecamatan setempat. Nanti akan dicetak buku nikahnya seperti itu, dan tanggalnya harus nanti sesuai dengan tanggal saat nikah siri tentunya gitu. Kira-kira seperti itu tanggapannya, jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk bagi penanya khususnya. Dan silahkan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.